Mana ada orang yang sudah lolos terpilih jadi anggota DPR, lalu dengan bodohnya mengundurkan diri? Mana ada ikan nelayan sudah tangkap, lalu buang lagi ikan itu ke laut? Yang jelas bahwa pengunduran dirinya itu tidaklah berdiri sendiri, tapi sudah ada transaksi politik yang tidak sehat dan deal-deal politik di belakang layar tanpa diketahui oleh rakyat. Jadi untuk Ibu Ratu Wullah, Anda telah mengkhianati suara rakyat. Anda tidak menghargai suara rakyat. Anda juga sudah mengecewakan suara rakyat yang telah memenangkan Anda di masing-masing TPS mereka. Anda terlalu mengikuti kemauan partai tanpa Anda berpikir bahwa Anda sampai lolos itu karena rakyat, bukan karena Partai Nasdem dengan segala restorasinya yang penuh omong kosong itu. Jadi, Victor Laiskodat bisa lolos ke Senayan dan siap dilantik itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi melainkan aturan perundang-undangan. Kami rakyat memang bodoh, tapi tidak sebodoh yang kalian para elit perkirakan. Oleh karena itu, sebagai rakyat kita harus beri hukuman kepada elit partai yang suka tipu-tipu rakyat, apalagi mengkhianati kepercayaan rakyat dengan memberikan sanksi sosial kepada mereka. Maka dari itu saya ajak Bapak Mama Saudara-saudari se-NTT untuk tenggelamkan Nasdem di NTT, dan jangan pilih lagi Ibu Ratu Wullah sebagai caleg di 5 tahun yang akan datang, dan jangan pilih jika dirinya maju sebagai calon gubernur NTT. Biar ada efek jera untuk para elit partai supaya kedepannya tidak mempermainkan suara rakyat seenak udelnya saja. Baru-baru ini, masyarakat NTT, khususnya Dapil 2 NTT, dikejutkan dengan pengunduran diri Ibu Ratu Wullah yang telah dinyatakan lolos sebagai anggota DPR RI terpilih untuk periode 2024-2029, yang mana surat pengunduran dirinya itu disampaikan oleh saksi dari Partai Nasdem pada saat rekapitulasi penghitungan suara Pileg 2024 untuk Provinsi NTT di kantor KPU RI pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2024. Perlu kita ketahui bahwa untuk Dapil 2 NTT, jatah kursi untuk Nasdem hanya 1 kursi, dan itu untuk Ibu Ratu Wullah dengan perolehan 76.331 suara yang mengalahkan teman separtai dan sedapilnya, yaitu Victor Laiskodat yang hanya memperoleh 63.359 suara. Pengunduran diri dari Ibu Ratu Wullah yang dipandang sebagai Srikandinya NTT ini membuat masyarakat NTT, khususnya Dapil 2 NTT, banyak yang kecewa dan sakit hati, yang kemudian dalam beberapa hari ini warga menyerbu akun sosmed Ibu Ratu Wullah dengan dibanjiri komentar kekecewaan masyarakat dan mempertanyakan alasan pengunduran dirinya itu. Namun sampai dengan saat ini, Ibu Ratu Wullah belum mengklarifikasi terkait pengunduran dirinya itu. Sedangkan di berbagai pemberitaan di media online menyebutkan Ibu Ratu Wullah mengundurkan diri karena ada tekanan dan atau intervensi dari internal partainya. Ada pula yang mengabarkan Ibu Ratu Wullah mengundurkan diri karena mendapat tugas dan atau jabatan baru dari pimpinan partainya, Om Brewok alias Surya Paloh. Tapi tidak sedikit dari warga Dapil 2 NTT dan masyarakat Sumba khususnya sebagai daerah lumbung suaranya Ibu Ratu Wullah menaruh curiga bahwa Ibu Ratu Wullah mengundurkan diri demi loloskan bosnya Victor Laiskodat yang juga merupakan mantan gubernur NTT. Nah, begitu juga dengan saya. Saya menaruh curiga atau menduga bahwa ada intervensi dari elit Nasdem dan atau Victor Laiskodat untuk menggeserkan posisi Ibu Ratu Wullah di Senayan sana dan dikasih ke Victor Laiskodat yang kalah itu untuk ongkang-ongkang kaki di Senayan. Lalu mereka mulai sibuk cuci tangan dengan bicara di media kalau Ibu Ratu Wullah mengundurkan diri atas kehendaknya sendiri dan di atas materai tanpa paksaan dan tekanan dari pihak manapun. Omong kosong saja itu. Mana ada orang yang sudah lolos terpilih jadi anggota DPR, lalu dengan bodohnya mengundurkan diri? Mana ada ikan nelayan sudah tangkap, lalu buang lagi ikan itu ke laut? Yang jelas bahwa pengunduran dirinya itu tidaklah berdiri sendiri, tapi sudah ada transaksi politik yang tidak sehat dan deal-deal politik di belakang layar tanpa diketahui oleh rakyat. Victor Laiskodat tentu malu karena kalah suara dari perempuan. Maka patut diduga
Victor menggeserkan posisi Ratu Vula demi mengembalikan harga dirinya yang kalah karena memang masyarakat NTT sudah tidak simpatik sama mantan gubernur NTT itu yang gagal bangun NTT dan yang hanya lebih doyan menciptakan pernyataan dan sikap kontroversinya itu. Apalagi Victor Laiskodat juga bukan orang sembarangan di Nasdem. Victor juga orang yang punya pengaruh besar di tingkat nasional sana, dan bisa dibilang Victor adalah kaki tangannya Surya Paloh, anak kesayangannya Surya Paloh. Jadi bagaimanapun caranya dia harus diloloskan, walau dengan cara yang curang sekalipun. Lalu kenapa Ibu Ratu Vula bisa menang telak di Sumba? Karena orang Sumba tahu bahwa Ibu Ratu Vula adalah perempuan Sumba satu-satunya yang bisa diandalkan untuk membawa aspirasi masyarakat NTT, khususnya Dapil 2 ke Senayan sana. Dan kenapa Victor kalah? Karena Victor pernah bikin ribut dengan orang Sumba. Makanya kekecewaan dan sakit hati orang Sumba itulah membuat Victor Laiskodat kalah. Jadi Victor Laiskodat bisa lolos ke Senayan dan siap dilantik itu bukan karena pilihan rakyat, tetapi melainkan aturan perundang-undangan yang mana jika caleg yang lolos menjadi anggota DPR itu apabila mengundurkan diri, maka posisi dia digantikan oleh caleg dari partai yang sama, dengan dapil yang sama, dan yang memperoleh suara terbanyak kedua yang jatuhnya ke Victor Bung Tilu Laiskodat. Jadi untuk Ibu Ratu Vula, Anda telah mengkhianati suara rakyat. Anda tidak menghargai suara rakyat. Anda juga sudah mengecewakan suara rakyat yang telah memenangkan Anda di masing-masing TPS mereka. Anda terlalu mengikuti kemauan partai tanpa Anda berpikir bahwa Anda sampai lolos itu karena rakyat, bukan karena Partai Nasdem dengan segala restorasinya yang penuh omong kosong itu. Jadi kalau Anda sudah dipercayakan oleh rakyat, maka jaga kepercayaan itu, jaga suara mereka. Anda juga harus mengerti bahwa ini adalah rezekinya Anda yang diberikan Tuhan melalui rakyat Sumba. Jangan sia-siakan apa yang sudah rakyat berikan kepada Anda. Jadi kalau Anda tidak bisa menjaga amanah yang telah rakyat berikan, mendingan tidak usah maju saja. Cukup jadi kader atau petugas partai saja. Karena rakyat itu tidak pusing peduli dengan partai dan tidak tahu menau dengan urusan partai kalian itu. Intinya dari rakyat itu, Anda dipilih, Anda menang, dan Anda siap membawa aspirasi rakyat ke Senayan sana. Dan kalaupun partai Anda sudah mempersiapkan Anda untuk maju sebagai calon gubernur NTT, pertanyaannya, kenapa tidak disampaikan dari kemarin-kemarin sebelum Anda maju caleg? Kenapa tunggu Anda lolos sebagai anggota DPR RI terpilih, baru Anda mendapatkan tugas baru itu? Kami rakyat memang bodoh, tapi tidak sebodoh yang kalian para elit perkirakan. Oleh karena itu, sebagai rakyat, kita harus beri hukuman kepada elit partai yang suka tipu-tipu rakyat, apalagi mengkhianati kepercayaan rakyat dengan memberikan sanksi sosial kepada mereka. Maka dari itu saya ajak Bapak Mama Saudara-saudari se-NTT untuk tenggelamkan Nasdem di NTT, dan jangan pilih lagi Ibu Ratu Vula sebagai caleg di 5 tahun yang akan datang, dan jangan pilih jika dirinya maju sebagai calon gubernur NTT. Biar ada efek jera untuk para elit partai supaya kedepannya tidak mempermainkan suara rakyat seenak udelnya saja. Terima kasih.